Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil quddusis salam. Akramana bil Islam wa akmala lana ad-din wa atamma alaina al-in'am. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-ma'budul haqqu 'ala ad-dawam dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil khalqi wal anam. Allahumma shalli wa sallim alaihi afdhalas salatin wa azka salam. Wa ala alihi tayyibin al-a'lam wa ala ashabihil bararatil kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam baina yadayka ya azizu ya alam. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat, banyaknya anugerah yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Nikmat-nikmat yang tidak mungkin untuk kita hitung. Nikmat-nikmat yang tidak mungkin untuk kita membilangnya. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat persaudaraan, nikmat di atas ilmu. Ya, sama-sama kita bisa belajar tentang perkara agama. Dan saya berada di depan saudara-saudara sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, bukan karena saya lebih pandai, lebih pintar, atau bermaksud menggurui, tidak sama sekali. Semoga Allah menjaga keikhlasan kita. Tapi ya, sebagai bentuk menunaikan amanah, ya, karena diminta untuk berbagi faidah dan menjalankan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'hu." Siapa saja dari kalian yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, ya, maka silahkan dia lakukan. Dan apalagi yang lebih bermanfaat dibanding bisa memberikan faidah tentang perkara agama yang dengannya mudah-mudahan kita mendapat manfaat dengannya di dunia, alam barzakh, dan di akhirat kita. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tema pembahasan malam ini, ya, sebagaimana yang disebar, ya, 3 wasiat agung Rasulullah SAW. 3 wasiat yang agung yang datang dari Rasulullah SAW. Ya, mungkin pernah dibahas juga di majelis ini atau di majelis lainnya, pernah kita dengar atau kita baca atau kita, ya, dengarkan penjelasannya, kita saksikan. Ya, tapi tidak masalah. Mudah-mudahan dengan ini kita semakin, ya, mendapatkan banyak faidah dari hadis yang akan kita bacakan ini. Baik. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, yang hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, dan hadis ini hasan dari banyak jalannya. Rasulullah SAW didatangi oleh seorang. Orang itu mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Aidni, wahai Rasulullah, aidni, berikan mau'idhah kepadaku." Mau'idhah itu wasiat, nasihat, pelajaran. Dalam lafaz yang lain, alimni, beri aku ilmu, ajari aku. Ya, dan Rasulullah SAW menjawab sesuai dengan, ya, kondisi. Misalnya beliau mengetahui kondisi orang yang bertanya. Ya, dengan wasiat yang ringkas tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Di antara keistimewaan Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, "Fuddiltu 'alal anbiya, fuddiltu 'alal anbiya bi jawami'il kalim." Saya diberi keutamaan, dilebihkan dibanding nabi-nabi yang lain dengan beberapa yang beliau sebutkan, di antaranya adalah dengan jawami'ul kalim. Itu kalimat-kalimat ringkas tapi mencakup banyak hal. Kalimat-kalimat yang ringkas tapi padat dalam dengan maknanya. Ya, ringkas tapi padat. Ya, ringkas lafadznya tapi banyak sekali makna di dalamnya. Nah, di antaranya hadis ini. Ya, ketika seorang meminta diajari, meminta diberikan faidah, beliau menyebutkan, orang tersebut mengatakan, "Aidni wa aujiz," ya, berikan mau'idhah, pelajaran kepadaku, wasiat kepadaku, dan ringkas saja. Aujiz, ya, jangan terlalu panjang. Ya, diminta ringkas. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, idza qumta fi sholatik fasolli sholata muwaddi'in." Jika engkau berdiri untuk sholat, maka sholatlah seperti orang yang akan pergi, sholat yang terakhir kali.
Jika engkau berdiri untuk sholat, maka sholat seperti orang yang sholat yang terakhir kalinya. Ya, setelah itu dia akan meninggal dunia. Ya. Yang kedua, wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Jangan engkau berkata dengan suatu ucapan yang engkau akan meminta udur, akan meminta maaf terlanjur mengucapkannya besok hari. Jangan mengucapkan suatu ucapan, perkataan yang engkau akan klarifikasi, akan minta maaf besok hari atas ucapan tersebut. Yang ketiga, wa ajmi'il iyas mimma fi aidin nas, dan tekadkanlah dengan kuat untuk berputus asa daripada apa-apa yang ada di tangan manusia. Ya. Jadi hadis ini hadis yang sangat agung, mengandung 3 wasiat yang sangat mulia dari Rasulullah SAW, yang dengannya kita bisa menjalani kehidupan beragama kita dan kehidupan dunia kita, ya, insya Allah dengan lebih baik lagi. Jadi wasiat pertama adalah wasiat untuk memperhatikan sholat. Ya, memperhatikan sholat dengan perhatian yang sangat luar biasa. Ya. Dan supaya kita sholat itu dengan sholat yang paling sempurna, yang paling baiknya. Karena apa? Sholat itu adalah ibadah yang paling agung yang Allah SWT perintahkan. Rasulullah SAW bersabda, wa'alamu anna khairu amalikumus sholah. Dan ketahuilah bahwasanya amalan kalian yang paling mulia, amalan kalian yang paling baik adalah sholat. Yang mana dia mencakup begitu banyak ibadah yang lain. Ya, ada ibadah sujud, ibadah berdiri, ibadah sujud, ibadah ruku'. Ya, ada di situ doa. Yang doa itu banyak lagi cakupannya. Iftiqor, merasa perlu, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan, takut, cinta, ada ucapan, ada perbuatan, keikhlasan, kesyukuran, istighfar, mohon ampun. Ini banyak sekali cakupannya ibadah salat. Ya, yang Allah SWT wajibkan kepada kita. Dia adalah rukun Islam yang kedua. Ya, setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kewajiban pertama adalah untuk melakukan salat 5 waktu sehari semalam. Salat adalah tiang agama. Salat adalah perantara, ya, hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ibadah salat yang Allah SWT wajibkan, ya, tidak sama dengan kewajiban yang lain. Allah SWT wajibkan di tempat paling tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia, yaitu di Sidratul Muntaha, yang Rasulullah SAW diwahyukan, diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya tentang kewajiban sholat ini ketika beliau Isra Mi'raj, di Mi'raj, diangkat ke langit. Rasulullah SAW sangat perhatian terhadap sholat ini. Bahkan di antara wasiat beliau sebelum beliau meninggal, kata beliau, as-sholah, as-sholah. Ya, perhatikan sholat, perhatikan sholat. Ya. Jadi dalam di sini kata Rasulullah SAW, idza qumta ila sholah, jika engkau berdiri untuk sholat, fasolli sholata muwaddi'in, maka sholatlah seperti sholat orang yang akan pergi, yaitu sholat yang terakhir kalinya. Ya, sebelumnya kita singgung dulu hukum meninggalkan sholat. Ya, hukum meninggalkan sholat. Karena itu sholat perkara besar. Sampai para ulama berselisih pendapat apa hukum orang meninggalkan sholat. Ya. Dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, inna bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas sholah. Sesungguhnya antara seorang hamba, seorang laki dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan 4 imam, dari Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, al-ahadul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dan antara orang-orang kafir itu adalah sholat. Siapa saja meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir. Ini hadis Rasulullah SAW. Ya, walaupun dalam menjelaskan mana ini para ulama berbeda pendapat. Jadi ini pembahasannya di dalam kitab fikih. Selain dalam kitab akidah juga dalam kitab fikih. Jadi Imam Abu Hanifah dan pengikut beliau menyebutkan orang yang meninggalkan sholat itu hukumnya berdosa besar, tidak sampai keluar dari Islam. Jadi maksud kafir di sini adalah kekafiran, istilahnya kufrun duna kufrin, kekafiran di bawah kekafiran. Kekafiran dosa besar tetapi tidak sampai mengeluarkan dari Islam.
Ya, dosanya sangat besar tapi tidak sampai keluar dari Islam. Tapi hukumannya adalah ta'zir. Hukuman ta'zir itu hukuman di bawah hukum had eh, yang dilihat oleh hakim atau kodi atau pemerintah. Jadi mereka lihat apa yang maslahat hukumannya, apakah penjara atau cambuk dan sebagainya. Tapi dia di bawah hukuman had. Ya, hukuman had itu seperti ada dalil khusus, seperti mencuri ada potong tangan, zina yang sudah menikah ada rajam, membunuh dihukum bunuh juga. Nah, kalau ini ya hukuman ditentukan oleh pemerintah. Ya. Pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah taala, orang yang meninggalkan sholat itu juga tidak kafir. Mereka masih ya muslim, tapi hukumannya adalah dihukum mati. Hukumannya adalah hukuman mati. Ini mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ya, berdasarkan dalil Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah." Ya. Saya diperintah untuk memerangi manusia, berarti memerangi sampai meninggal. Sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampai mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Jadi orang yang tidak melaksanakan salat walaupun dia muslim, mengaku muslim bersyahadat, maka hukumnya diperangi. Diperangi, tidak sampai keluar dari Islam tapi hukumnya diperangi. Yaitu hukuman mati. Tapi ini ditegakkan oleh pemerintah muslim yang menegakkan syariat Islam. Adapun pemerintah, ya, jadi ini bukan hukum untuk orang per orang. Kita merasa punya kekuatan, kita sembarangan, sembrono, ya, membunuh setiap orang yang tidak sholat. Tidak, ya. Jadi ini hukum kembali ke pemerintah muslim. Seandainya pemerintah kita memakai madhab Imam Syafi'i seperti ini dalam kodoknya, ya, gitu ya, ditentukan di pengadilan. Orang yang tidak sholat disuruh bertaubat, ya, dan hukuman akhirnya adalah kalau dia tidak mau bertobat dihukum mati, ya. Kemudian kalau madhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, beliau seperti zahir hadis ini, yaitu orang tersebut kafir, keluar dari Islam. Orang yang tidak melakukan sholat keluar dari Islam secara utuh. Dan hukuman orang keluar dari Islam berarti murtad. Dan hukuman orang murtad adalah dibunuh juga. Hukuman orang murtad juga dibunuh. Ya, kalau yang tadi Imam Malik Imam Syafi'i tidak keluar dari Islam tapi hukumannya hukuman mati. Sedangkan Imam Ahmad hukumannya dianggap keluar dari Islam dan dihukum mati karena dia murtad keluar dari Islam. Naudzubillah. Ya, banyak lagi hukum lain. Dia tidak boleh mewarisi, ya. Dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ya, ini kalau kita kuatkan pendapat Imam Ahmad ini. Ya. Yang manapun pendapat yang lebih kuat, ya, kata para ulama, kafa bitarikis shalah aiban, cukuplah sebuah aib, sebuah celaan bagi orang yang meninggalkan salat, ya, ketika ayyahtalifal ulama fi kufrih, ketika ulama berselisih pendapat tentang kekafirannya. Ya, ketika ulama berselisih pendapat dia masih Islam atau tidak, dibersihkan, ini sudah merupakan, ya, aib yang sangat besar. Jadi ini peringatan untuk kita semua, ya, untuk menjaga sholat-sholat kita, ya, untuk mengingatkannya kepada karib kerabat kita, saudara kita, ya, kalau bisa didakwahkan kepada tetangga-tetangga kita, orang-orang dekat kita, tentang betapa besarnya dosa meninggalkan sholat ini. Baik. Jadi ini diantara cara untuk sholat itu lebih kita sangat baik, ya, supaya lebih baik, supaya lebih bagus, supaya lebih sempurna, yaitu dengan mengingat kematian ketika sholat. Tadi seakan-akan ini sholat yang terakhir. Saat kita tidak tahu kapan kita meninggal, kita tidak tahu kapan kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, datang malaikat maut untuk menjemput nyawa kita, maka seharusnya bagi kita untuk melaksanakan ini, ya, menegakkan ini setiap kita sholat. Karena kita tidak tahu apakah kita akan sholat isya nanti atau tidak. Masih sholat isya tidak kita ini. Kita tidak tahu ajal kita akan datang atau tidak. Maka setiap sholat yang kita lakukan, jadikan itu sholat yang terakhir. Anggap itu sholat yang paling terakhir. Sehingga kita lebih bagus lagi dalam melaksanakannya. Ya. Dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan, udkuril mauta fi sholatik. Ingatlah kematian ketika engkau sholat. Ya. Fa inna rajula idza dzakara al-mauta fi sholatihi lahariyun ayyuhsina sholatahu. Karena sesungguhnya seorang itu jika dia mengingat kematian dalam sholatnya, maka sangat pantas, ya, pasti, ya, dia akan memperbagus sholatnya, memperbaiki sholatnya. Dianggap ini sholat terakhirnya. Dia tidak tahu, mungkin nanti dia tidak bisa lagi sholat isya. Nanti dia mungkin tidak bisa lagi sholat subuh, tidak bisa lagi sholat zuhur, maka dia jadikan itu sholat terakhirnya. Dianggap sholat terakhirnya.
Kata Rasulullah SAW lanjutannya, wasolli sholata rajulin la yadunnu annahu yusolli sholatan ghairaha. Dan sholatlah seperti seorang sholat lelaki yang dia tidak menyangka bahwasanya dia masih sholat lagi setelah sholat ini. Nah, ini untuk sholat wajibnya. Jadikan itu sholat terakhir kita. Supaya apa? Lebih sempurna kita dalam menegakkan hak-hak sholat. Ya, berarti ini mencakup keikhlasan di dalam sholat. Jadikan ini sholat kita yang paling ikhlas. Kita sholat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengharapkan pahala darinya. Kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengharapkan rahmatnya. Kita takut akan azabnya. Ya, bukan sholat yang sekedar kebiasaan. Bukan sholat yang dipaksakan. Bukan sholat yang karena aturan dari pimpinan, dari perusahaan. Tapi betul-betul karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita mengharapkan pahala dari Allah. Kita takut adab Allah kalau kita tidak sholat. Ya, kita sholat ikhlas. Jadi murnikan ketika sholat untuk mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW ketika sholat. Nah, ini kita bisa dapatkan dengan mempelajari fikih tentang sholat. Kita pelajari fikih tentang sholat. Kita pelajari rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, pembatal-pembatalnya, perkara-perkara yang makruh dalam sholat, supaya sholat kita sempurna. Ya, tidak ada cacatnya. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan, ya, inna rajula la yusalli sholata. Ya, ada seorang laki, ya, yang melakukan sholat, ya, maka dia mendapatkan, ya, usyruha, dia mendapatkan hanya 1/10-nya. Wa tus'uha, 1/9-nya, wa sumunuha, 1/8-nya, subuha, 1/7-nya, sudusuha, 1/6-nya, wa nisfuha, dan 1/5-nya, dan setengahnya. Itu boleh sebutkan. Orang sholat kita masing-masing, ya, satu shaf, imam ataupun dengan makmum, bisa beda-beda pahalanya. Ada hanya dapat 1/10 dari sholatnya. Ada yang dapat hanya 1/9, 1/8, 1/7, hanya setengah. Ini semua apa? Tergantung tadi pemahaman dia terhadap fikih sholat. Dan juga keikhlasan dia ketika melakukan sholat. Ya. Jadi ini membuat kita lebih semangat. Ketika kita tahu, kita ingat ini mungkin sholat terakhir kita. Mungkin sholat terakhir saya. Jadi paling baik ini sholatnya. Paling sempurna sujud, rukuknya. Ya. Zikir-zikirnya kita pahami. Nah, ini juga. Supaya kita lebih semangat untuk mempelajari apa yang kita baca di dalam sholat. Yaitu bahasa Arab. Karena sholat itu berbahasa Arab. Jadi seharusnya kita lebih semangat untuk belajar bahasa Arab. Ya. Satu alasan ini saja. Supaya kita mau belajar bahasa Arab. Sudah luar biasa. Supaya saya paham apa yang saya baca. Dan supaya saya paham apa yang dibaca oleh imam. Ketika imam yang membaca surah Al-Fatihah, surah-surah lain, walaupun kita tidak hafal, tapi kalau kita paham, paham sedikit tentang bahasa Arab, itu lebih bermakna, lebih bagus. Ya. Jadi kita tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Imam menangis, kita tidak paham kenapa imam menangis. Ya. Orang-orang lain menangis, padahal kita tidak paham. Ya, jadi supaya kita betul-betul lebih khusyuk, ya, dengan memahami apa yang kita baca. Kita paham apa yang kita baca, insya Allah juga pikiran-pikiran tentang dunia, pikiran yang masalah-masalah keluarga, semuanya insya Allah lebih bisa diminimalisir, ya. Karena kita sedang fokus dengan, ya, membaca apa yang kita pahami. Saat kita membaca Allahu Akbar, kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang Maha Besar. Ya, walaupun kita tidak harus terjemahkan, karena kita paham itu maknanya. Ya, ketika membaca surah Al-Fatihah, kita pahami maknanya. Baca doa di situ, ada cinta, ada harapan, ada takut. Ya. Ada kita membaca surah-surah pendek, ya, atau mendengar imam membaca surah yang panjang. Baca zikir subhanallahil azim wa bihamdih, subhanarabbiyal a'la wa bihamdih. Ini semua kalau kita paham, itu lebih menambah kekhusyuan, lebih bagus salat kita. Jadi supaya kita lebih semangat, ya, dalam mempelajari bahasa Arab. Ya, kalau memang tidak ada waktu belajar bahasa Arab secara khusus, ya, minimal banyak sekarang terjemahan. Ya, terjemahan bacaan-bacaan sholat. Kita hafalkan sekaligus. Baca bahasa Arabnya sekaligus pahami maknanya. Ya, walaupun kita tidak harus hadirkan persis seperti terjemahan itu, kita sinkronkan saja. Subhanallahil azim, subhana maha suci. Allah al-azim yang maha agung. Wa bihamdihi, dan segala puji baginya. Kita ingat-ingat, subhanallahil azim, ini kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, subhanarabbiyal a'la, kita sedang meninggikan Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbighfirli, kita sedang meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini, ya, pentingnya salah satunya mempelajari bahasa Arab. Kemudian kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang disebut dalam hadis al-ihsan.
Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan jika engkau tidak mampu melihatnya dan engkau tidak melihatnya, maka sungguh Allah melihatmu. Jadi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah seakan-akan ya, kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak melihat Allah, maka Allah mengawasi kita. Allah melihat kita. Jadi kita saja ketika melakukan sesuatu, ada orang lain mengawasi kita, melihat kita, biasanya kita lebih bagus dalam melakukannya. Lebih baik. Ya. Apalagi ini Allah Subhanahu wa taala yang melihat, yang mengetahui segala perkara yang nyata maupun yang gaib. Ya, kita harus lebih baik lagi ya di dalam melakukannya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan sholli sholatal muwaddi'in ka'annaka tarahu fa in kunta la tarahu fa innahu yarak. Mirip maknanya ya. Salatlah seperti salat orang yang akan pergi, salat terakhir ketika engkau tidak seperti engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak bisa melihat Allah maka sungguhnya Allah SWT melihatmu. Nah, salat seperti inilah yang insyaallah akan terasa ringan. Ya, bukan lagi terasa beban, bukan lagi hanya kebiasaan. Ya, nunggu sholat supaya hanya mengangkat kewajiban, tidak. Tapi betul-betul kita perlukan. Allah SWT menyatakan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sungguhnya sholat itu betul-betul besar, itu betul-betul berat. Ya, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk tadi ikhlasnya, sesuainya amalan sholatnya dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, dia cinta kepada Allah, harapannya tinggi, rasa takutnya, istighfarnya. Ya, semua ibadah-ibadah hati ini dia munculkan ketika sholat yang membuat dia khusyuk, membuat dia fokus, membuat dia tunduk kepada Allah SWT. Ini akan terasa ringan. Inilah yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Beliau menyebutkan ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan qurratu aini, penyejuk pandanganku itu di dalam sholat. Jadi kesenangan beliau itu ketika sholat. Bahagia beliau itu ketika sholat. Ya, istirahat beliau itu ketika sholat. Ya, kata beliau kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholah. Wahai Bilal, buatlah kita istirahat dengan sholat. Jadi istirahat itu sholat itu waktu kita beristirahat dari kepenatan dunia, dari hubungan dengan makhluk. Saat itulah kita beristirahat, membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, ada sahabat Al-Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, beliau saya lupa nama sahabatnya, beliau pernah mempraktekkan sholat yang seperti ini, sholat yang seakan terkali, karena beliau sudah pasti akan dijatuhi hukuman mati. Beliau ditangkap oleh orang-orang Quraisy dan beliau akan dihukum mati, dan beliau meminta izin untuk sholat 2 rakaat. Itu sholat yang terbaik yang beliau lakukan, karena beliau tahu beliau akan meninggal setelahnya, akan dihukum. Ya, kembali tadi, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal, maka sebaiknya kita perbaiki sholat kita dari sekarang. Kita anggap ini sholat yang paling terakhir. Ya. Dan ini dalam ibadah sholat. Dan juga mencakup ibadah-ibadah lainnya. Ya. Ibadah sholat yang wajibnya. Ketika ada kesempatan untuk sholat sunnah, anggap ini sholat sunnah terakhir juga. Ya. Ketika sujud, ketika ruku, mungkin ini ruku terakhir. Mungkin saya tidak sempat sujud ini. Jadikan itu ruku yang terakhir. Mohon ampun kepada Allah SWT. Agungkan Allah SWT dengan seagung-agungnya. Ketika sujud, ya, ketika selesai salam, zikir, mungkin ini zikir saya yang terakhir. Ketika bersedekah, mungkin ini sedekah saya yang terakhir. Jadikan sedekah yang paling ikhlas. Ketika di bulan Ramadan, ini puasa saya yang terakhir. Jadikan puasa yang terbaik. Ramadan terakhir saya, ya, haji. Ya, kalau punya kesempatan haji, ini haji satu-satunya yang bisa saya lakukan. Jadikan haji yang terbaik. Ya, ini bisa dipakai dalam semua ibadah. Ketika menuntut ilmu, seperti kita sekarang di dalam di majelis ilmu, di musholla, di masjid. Jadikan ini, anggap ini jangan-jangan saya tidak sempat keluar nanti. Ya, mungkin saya tidak bisa lagi belajar menuntut ilmu agama. Jadikan ini yang terbaik. Kita coba pahami, kita coba rasakan, kita coba untuk bisa mengamalkannya. Ya. Baik. Kedua, wasiat Rasulullah SAW, wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Jangan engkau berucap dengan ucapan yang engkau akan meminta maaf, akan klarifikasi, besok hari. Ya, besok di sini bisa bermakna besok di dunia, bisa bermakna besok di akhirat. Ini juga mencakup apakah ucapannya terkait ucapan sesama manusia ataupun terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkait dengan agama. Kita bahas dengan agama dulu.
Jadi jangan berucap dengan suatu ucapan yang engkau akan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala besok hari, yaitu di akhirat, yang mana tidak akan berguna lagi permohonan maaf. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, ya, innar rajula yatakallamu bil kalimah min ridwanillah maka yadunnu an tablugha ma balagat yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqah. Ada seseorang lelaki yang berucap dengan suatu kalimat yang merupakan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menyangka bahwasanya ucapan ini betul-betul besar manfaatnya, ya. Bagaimana bisa mencapai suatu kedudukan yang sangat tinggi, Allah SWT menjadikan baginya ya keridhaan darinya sampai hari kiamat. Kemudian wa inna rajula la yatakallamu min sukhtillah, dan ada juga orang yang berucap dengan ucapan yang ternyata merupakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyangka bahwasanya ucapannya ini akan sampai ya pada tingkat seperti ini, kerusakannya, ya, bahayanya bagi dia. Yaktubullahu lahu biha sukhtahu ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan mencatat baginya kemurkaannya dari saat dia mengucapkannya sampai hari dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Dalam riwayat yang lain, la yulqi laha balan yarfa'ahu Allahu biha darajat. Ya. Kalau ucapan yang baik, ya dia asalnya tidak memperhatikan, tapi ucapannya baik, ucapan yang benar, maka Allah SWT akan mengangkat dia dengannya ke derajat yang tinggi. Dalam ya, wa innahu la takallam, dia mengucapkan suatu ucapan la yubali fiha, dia tidak perhatikan, ya, yahwi biha fi sukhti jahannam, dia ya dilemparkan dengannya ke dalam neraka jahannam dengan sebab suatu ucapan, ya, dia bisa Allah SWT masukkan ke dalam neraka jahannam, naudzubillah. Dalam riwayat yang lain, ya, yahwi biha finnari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib, dia dilemparkan dengannya ke dalam api neraka jahannam sejauh timur dan barat. Ya, dalam lafaz yang lain, sab'ina kharifan finnar, sejauh 70 tahun dalam api neraka, naudzubillah. Ini ucapan, satu ucapan saja. Ucapan apa yang seperti ini yang sangat luar biasa ini? Itu ucapan kekafiran. Ucapan kekafiran, ucapan kesyirikan, ya. Ucapan istihza biddin. Termasuk, ya, mengolok-ngolok agama. Mengolok-ngolok agama, bercanda dengan agama. Ya. Itu bisa menjadikan seorang kafir, keluar dari Islam. Maka tadi akibatnya sungguh luar biasa. Ya. Dia kafir, dia mengaku murtad, naudzubillah. Ya, dia melakukan kesyirikan. Ya, dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, diucapkan dengan keyakinan. Ini sangat berbahaya bagi dia, ya. Ada juga yang tadi istihza biddin, orang bercanda membawa-bawa nama agama, membawa nama Allah, nama Rasulullah, agama, syariat Islam secara umum. Ya, sekarang ini yang rame itu mereka bilang dark jokes, ya, komedi gelap. Ya, banyak bawa-bawa agama, bawa-bawa agama. Ya, seakan-akan tidak ada harganya lagi agama dia. Dia masih ngaku Muslim, ya, tapi diejek-ejek agamanya sendiri. Naudzubillah. Dia jadikan candaan. Ya, dia canda Allah itu dijadikan candaan, agama Islam dijadikan candaan, nabinya dijadikan candaan. Ya, tidak ada lagi kehormatannya Allah SWT di matanya. Naudzubillah. Ya. Ini secara umum hukumnya istihza ini kekafiran. Ya, kekafiran, keluar dari Islam. Tapi hukum untuk orangnya, ya, seharusnya kalau dalam negara Islam juga ada hukumnya. Negara yang diterapkan pada hukum Islam ada hukumnya sendiri. Ya. Jadi ini diantar ucapan yang sangat berbahaya. Jangan sampai kita latah ikut-ikutan mengucapkannya. Ya, hanya sekedar dijadikan candaan. Ya, Allah SWT menyatakan, ya, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, ini tentang ucapan orang-orang munafik. Mereka bercanda, mereka mengejek sahabat Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, ya, kami tidak pernah melihat orang yang lebih besar perutnya, ya, dan lebih pengecut, ketika bertemu dengan musuh dibanding sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya, panjang juga kalimat ejekan mereka. Ketika dilaporkan, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ya, Rasulullah bertanya kepada mereka di dalam ayat ini, wala in sa'altahum, jika engkau tanyakan kepada mereka, la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kata mereka pasti akan mengatakan, sesungguhnya tadi kami hanya sekedar
Ngobrol-ngobrol biasa saja, wanalab bermain-main. Nah, ini bermain-main, bercanda saja, ucapan seperti itu. Ya, kata Allah, kul abillah, katakanlah apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian beristihza, bercanda, kalian ejek, kalian olok-olok. La ta'tadiru, jangan kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah kalian dulunya beriman. Ya. Ini naudzubillah. Jadi sebenarnya kita biasa tidak mendengar hal-hal seperti itu, tapi dengan adanya media sekarang sangat cepat sekali tersebar. Ya, bahkan keluarga kita mungkin yang tidak paham ada komedi-komedi seperti itu, ya disebarkan potongan apanya? Videonya, ya, atau linknya YouTube, ya. Sehingga kita, ya, ada orang penasaran dilihat, naudzubillah. Ya, sangat mengerikan ya. Jangan sampai kita ridho. Kalau sempat terlihat, jangan sampai kita ridho. Ya, jangan sampai kita senang ikut tertawa juga. Harusnya kita benci. Kita, ya, ingkari hal tersebut. Ya, selama, ya, paling minimal dengan hati. Ya, kita langsung hapus. Kita tidak mau lihat lagi. Jangan sampai tersebar kepada orang lain. Ya, kita peringatkan kalau di grup keluarga, di grup teman-teman, berikan pemahaman. Jangan lagi share grup video seperti ini, link seperti ini. Ini sangat mengerikan, berbahaya bagi keimanan kita. Baik. Kemudian dosa-dosa lain dari mulut ini ada dusta. Ya, dusta, menipu, ghibah, adu domba. Ya, ucapan-ucapan yang keji, yang kotor, ya, yang jorok, ada celaan, hardik, laknat kepada orang, mengejek orang. Nah, ini juga dosa-dosa. Ya, kalau kita bahas secara khusus dosa-dosa lisan ini banyak sekali. Ya, makanya jangan engkau ucapkan suatu ucapan yang engkau akan minta maaf besok. Yang tadi minta maaf aja ke Allah SWT di akhirat. Kalau sekarang walaupun di dunia masih bisa dimaafkan, tapi usahakan jangan sampai kita, ya, melakukan ini, ghibah, dusta, menipu dengan mulut kita, ya, mencela, mal'anat, ya, mengejek orang lain. Ini semua kita sendiri yang rugi. Kita akan minta maaf, klarifikasi, ya, karena terlanjur ucapkan itu. Ya, ya, ini tentang mendobat, menjaga lisan. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan sifat orang yang beriman, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang selamat orang muslim yang lain, ya, orang Islam yang lain dari lisannya, dari ucapannya, dari lidahnya, dan dari tangannya. Jadi dia tidak sakiti orang lain dengan lidahnya, ucapannya, tidak juga dengan tangannya, anggota badannya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan juga sifat orang beriman, laisal mu'minu bit-ta'an, walal la'an, walal fahish, walal badi. Orang beriman itu bukanlah orang yang suka mencela orang lain, ya. Bukan pula sering suka melaknat orang lain. Tidak pula ucapannya fahish, keji, jorok, ya, sering mengucapkan kata-kata kotor. Walal badi, tidak pula yang perbuatannya juga keji, kotor. Ya. Walaupun tadi hanya bilang hanya candaan, kita ucapkan kata-kata kotor hanya candaan. Ya. Ini juga dihindari setiap muslim. Baik. Kemudian yang ketiga, ya. Wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Dan azam, ijma' di sini artinya azam, tekad kuat untuk berputus asa daripada apa-apa yang di tangan manusia. Maksudnya apa ini? Yaitu gantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beri, tidak mengharap kepada apa yang di tangan manusia, berupa dunia, berupa harta, kedudukan, jabatan, ya, semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kesempurnaan ketawakalan dan qanaah namanya. Qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada dia. Walaupun itu tidak menafikan kita berusaha. Ya, kita cari rizki dengan cara yang halal. Ya. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencari rizki yang halal. Ya. Jadi tetap kita kalau ada dapat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kurang, kita usahakan syukur yang ada yang sedikit ini dan kita qanaah, merasa cukup dengannya. Itu adalah ciri-ciri kebaikan bagi setiap orang muslim. Merupakan keberuntungan baginya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, ya, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan, ya, wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh beruntung orang yang
ya, masuk Islam. Kemudian Allah berikan rizki kepada dia dengan sesuatu yang bisa mencukupinya. Ada rizki yang cukup. Jadi tidak lebih, cukup saja itu sudah luar biasa. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah SWT jadikan dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan tersebut. Jadi rizkinya ada dan Allah lagi berikan dalam hatinya rasa cukup terhadap rizki tersebut. Ya, ini sebuah keberuntungan yang besar bagi seorang yang sudah masuk Islam, yang sudah Islam. Ya, alhamdulillah kita sudah menjalaninya. Ya, kalau dapat rizki yang cukup, syukuri. Ya, kemudian jadikan qanaah, rasa cukup lagi. Jadi ada rizkinya itu sendiri dan ada rasa cukupnya. Jadi beda ya. Waruziko kafafan, dia beri rizki sesuatu yang mencukupinya. Dia, istrinya, anaknya, keluarganya bisa cukup. Dan kemudian Allah berikan lagi supaya dia bersyukur dengan hal tersebut. Cukup ini. Insya Allah ini cukup. Ya. Ini sifat yang sangat luar biasa. Yang mana kebanyakan kita, kebanyakan manusia, Allah SWT sifati. Ya. Pasti lebih cinta terhadap dunia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat besar. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian lebih mendahulukan perkara dunia. Ya, mendahulukan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan juga dan dalam sebuah hadis, ya, lau anna bna adam wadiyan min dhahab, lau anna libni adam wadiyan min dhahab, labtagha bihima labtagha biha akhar. Labtagha bihi akhar, ya. Jika seandainya seorang manusia, seorang anak Adam ini memiliki satu lembah emas satu lembah dari emas. Satu lembahnya itu emas semua isinya. Bukan kambing, ayam, bebek, tapi emas. Bayangkan itu banyaknya. Maka pasti dia akan cari yang kedua. Dia akan cari lagi lembah kedua. Ya. Dalam riwayat yang lain, wadiyain, jika dia punya dua lembah, dia pasti akan cari yang ketiga. Cari terus harta, tidak pernah puas. Nah, tidak pernah puas dengan harta yang dimiliki. Dia bilang banyak sekali tuntutan, banyak sekali hak-hak yang saya harus penuhi. Cari dunia siang malam. Ya, tidak peduli lagi perkara agama, halal haram, semuanya disikat. Ini cari terus. Wala yamla'u fahu illa turab, dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali hanya tanah. Itu ketika dia sudah meninggal, baru dia tidak lagi cari dunia, nggak lagi cari harta. Cukup sudah dengan tanah. Hanya tanah yang bisa memenuhi mulutnya. Ya, Masya Allah ya. Jadi jangan sampai kita termasuk dari golongan yang disifati oleh Rasulullah SAW ini. Ya, alhamdulillah dengan rezeki yang ada, ya harapkan hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan jangan sampai kita merendahkan diri kita, ya, dengan mengharapkan kepada orang lain, kepada makhluk. Yang mana makhluk-makhluk ini, harta yang mereka punya dari mana? Dari Allah SWT juga. Ya, kedudukan mereka punya yang bisa membantu kita dari Allah SWT juga. Jadi jangan lupakan Allah. Dalam setiap hajat keperluan kita, Allah dulu yang kita minta, Allah dulu yang kita harapkan. Ya, tapi kita tetap boleh ta'awun. Kita boleh meminta bantuan dari orang lain, boleh. Teman-teman, sahabat, keluarga, boleh. Tapi jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika engkau meminta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai sandalmu yang putus. Sandal yang putus saja, minta ke Allah dulu. Minta kepada Allah untuk menggantinya. Ya. Minta kepada Allah untuk mengganti, yang mendatangkan sandal yang baru. Ya, baru kita usaha lagi, cari uang. Ya, kalau tidak punya uang, bisa pinjam sama orang lain untuk bisa dapat sandal baru. Tapi jangan lupakan Allah SWT dalam semua hajat dan keperluan kita. Ya. Ini wajib ilyas. Putus asa kita. Tidak merasa perlu. Ya, kita putus asa dari apa yang ada dengan manusia. Karena yang mereka punya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini minta, ya, termasuk ibadah. Ya. Allah SWT berfirman, "Wabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah." Ya, jadi ada gandengannya. Dan carilah wabtaghu 'indallahi rizqa, dan carilah rizki itu dari sisi Allah SWT. Cari, ya, dengan berdoa mengharapkan rizki dari Allah SWT. Ya, juga mencarinya dengan cara yang halal. Ya, wa'buduhu, tapi diiringi dengan ibadah. Jadi jangan lupa ibadah.
Kalau cari rizki, cari maisha, kehidupan, kerja, jangan lupa ibadah kepada Allah SWT. Sebenarnya bukan urutannya, bukan lupa ya, bukan jangan lupa, tapi ibadah itu yang lebih utama. Walaupun di sini bukan urutan. Jadi di sini bukan urutan sebenarnya. Intinya kita cari rizki, tetap juga beribadah kepada Allah SWT. Washkurulah, dan jangan lupa terakhirnya. Kita juga bukan bilang jangan lupa, tapi tetap bersyukurlah kepada Allah SWT. Jadi 3 ini kita lakukan bersama-sama. Wabtaghu indallahi rizqa, carilah rizki dari sisi Allah SWT. Dengan berdoa, mengharapkan rizki, dan cari dengan cara yang halal. Wa'buduhu, dan sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, lakukan perintah-perintahnya, tinggalkan larangan-larangannya. Washkurulah, dan syukurilah nikmat-nikmat tersebut. Nikmat yang kita dapatkan, syukuri. Masya Allah, ini ayat ini mencakup, menggabungkan perkara-perkara besar ini yang harusnya kita jalani dalam kehidupan kita. Ya. Jadi ini yang bisa kita ingatkan tentang 3 wasiat yang agung dari Rasulullah SAW ini. Semoga dengannya kita menjadi orang yang lebih baik, yang mendapatkan mau'idhah, mendapatkan pelajaran darinya. Yang pertama tadi, ketika sholat, lakukanlah sholat yang paling terakhir. Anggaplah itu sholat yang paling terakhir. Insya Allah nanti kita bisa praktekkan. Ketika kita sholat Isya ini, ya kita bayangkan mungkin saja saya tidak sempat pulang. Mungkin saja ini sholat terakhir saya. Sholat yang terbaik. Takbirnya takbir yang terbaik. Membaca iftitahnya iftitah yang terbaik. Alhamdulillah. Membaca surah Al-Fatihah, Al-Fatihah yang terbaik. Ya, apa yang paling khusyuk, paling memunculkan cinta, paling harapan kepada Allah, meminta ampun, takut akan dosa dan kesalahan kita. Ini semua ya dimunculkan. Kemudian ucapan dijaga. Ya, ucapan ya, jangan sampai kita minta maaf. Ya, di akhirat yang mana tidak ada lagi manfaatnya minta maaf kepada Allah SWT di akhirat. Dan jangan sampai juga kita ucapan sesama manusia yang menyebabkan orang sakit hati, ya sakit, ya, orang mendapatkan bahaya, mudarat, yang kita juga minta maaf nanti akhirnya. Ya, dijaga semua ucapan kita sesuai dengan tuntunan syariat. Kemudian kita kumpulkan rasa syukur kita, rasa ketergantungan kita, ketawakulan kita kepada Allah SWT, dan putus asa tidak mengharap apa yang ada di tangan manusia. Ya, qanaah dengan apa yang Allah SWT rizkikan. Dan juga sebagian dalam hadis Rasulullah SAW, laisal ghina an kasratil arud, innamal ghina ghina nafas. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan sebenarnya adalah ghina nafas, kecukupan yang ada dalam jiwa. Merasa cukup jiwa, itulah kekayaan sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk ya? 1 menit lagi. Ya. Mungkin ada pertanyaan terkait materi? Iya. Mungkin bisa dibantu. Baik. Sampai di sini dulu ya. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan kekhilafan datang dari saya dan dari syaitan. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang yang mendengarkan ya ucapan-ucapan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya dan bermanfaat untuk dunia akhirat kita. Dan semoga Allah SWT sebagaimana mengumpulkan kita di majelis ini, semoga Allah mengumpulkan kita juga di surganya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.